terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi kritikan dari Hasan Nasbi mengenai gaya koboi ceplas-ceplosnya bisa melemahkan pemerintah. Membantah pendapat Hasan Nasbi, Purbaya bahkan menunjukkan data semenjak dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan, tingkat kepercayaan publik meningkat. Apalagi gaya ceplas-ceplos Purbaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto. Ada tanggapan Pak dari Pak Hasan Nasbi bahwa ya gaya komunikasi Bapak lagi-lagi dikritik begitu. Kenapa? Di kabinet pemerintahan, Pak. Nah, itu gimana? Mana indeksnya deh? Gambar, saya tunjukin ya. Bang, saya gambar. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober dari dulu, dan anak saya misalnya di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membaik. Ini daya beli itu yang ini. Ini kepercayaan konsumen nih turun. Karena ekonominya buruk, ketika ekonomi bagus, ini ke sana naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy. Saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden. Kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Berarti komentar Bapak terhadap beberapa menteri-menteri di pejabat Prabowo sendiri itu harus instruksi dari Presiden juga? Saya pernah bilang ke beliau, saya akan pastikan belanjanya tepat waktu. Dia bilang go ahead aja jalan. Kenapa? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan keempat tahun ini. Udah mulai kelihatan kan? Saya harus harapkan ke depan lebih bagus lagi. Saya tidak mencampuri kebijakan mereka ya, tapi memastikan bahwa penyerapan anggarannya tepat, karena uangnya kan ada biayanya untuk saya, ada kosnya. Makasih ya. Sebelumnya, Hasan Nasbi ramai dibicarakan warganet perihal masukannya sesama pemerintah tidak boleh saling tikam terus-menerus di depan umum. Hasan Nasbi menilai koreksi lebih baik dilakukan di ruang tertutup dan tidak justru melemahkan kesulitan pemerintah. Anggota kabinet sama pemerintah nggak bisa, kalau menurut saya, baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua. Lama-lama, kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Pemerintah kelihatan nggak solid, pemerintah kelihatan gampang untuk dipecah belah, gampang untuk diadu domba. Ini bahaya nih persepsi ini kalau dikembangin lama-lama. Misalnya menteri berantem sama gubernur. Itu mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan. Nggak apa-apa sementara. Karena waktunya masih sebentar. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidaksolidan pemerintah. Padahal soliditas pemerintah itu penting sekali. Konsolidasi kekuasaan itu penting.
penting sekali. Jadi nggak bisa berlarut-larut kayak gitu. Maksudnya kalau ceplas-ceplosnya mengenai atau kelugasan itu mengenai kebijakan dan lain-lain nggak apa-apa. Tapi kalau saling melemahkan antar pejabat. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menggugat KPU Jakarta ke Komisi Informasi. Sidang perdana gugatan ini rencananya akan digelar 5 November 2025. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi bersama rombongan mendatangi kantor Komisi Informasi Jakarta. Kedatangan mereka untuk menggugat KPU Jakarta terkait kasus ijazah Jokowi. KPU DKI Jakarta. Adanya bagian-bagian yang 9 item disembunyiin ya. Ya. Jadi kita mau bermohon ke KI supaya itu tidak ada. Nah, ternyata tidak ada hasil uji konsekuensi yang dikasih tunjuk. Oke. Jadi kita di sini bermohon supaya Majelis Komisi Informasi mengabulkan agar dibukakan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang KIP dalam hal penghapusan ya. Mereka melakukan penghapusan bukan penghitaman. Gugatan telah diterima Komisi Informasi. Sidang perdana gugatan ini rencananya akan digelar pada 5 November 2025. Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo dan pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapat salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari KPU Jakarta. Roy mengaku menemukan keanehan pada salinan ijazah Jokowi. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menerima salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo dari Komisi Pemilihan Umum RI pada Jumat pagi. Salinan tersebut digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2014. Bonatua menjelaskan salinan ijazah yang diterima ini masih ada bagian yang tertutup. Ia pun mempertanyakan alasan sejumlah informasi di salinan ijazah Jokowi ditutup. Yang diberikan itu adalah fotokopi terlegalisir, ini apa ya, fotokopi dari fotokopi. Jadi ini agak beda dengan 2019, ternyata 2014 itu semua masih manual. Jadi peserta memberikan fotokopinya, fotokopi terlegalisir dari universitasnya, lalu disimpan oleh KPU, dan KPU memfotokopinya, inilah yang dikasih ke saya. Sementara pakar telematika Roy Suryo mengaku menemukan keanehan setelah melihat dokumen tersebut. Menurut Roy, ijazah milik Jokowi yang diterbitkan Universitas Gadjah Mada palsu. Roy menambahkan dokumen ini akan dijadikan bukti baru untuk diserahkan kepada Barreskrim Polri. Kalau beliau sih nggak usah didatangi, cukup kita cek saja apakah yang ada. Ini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya lihat aja udah terjadi sesuatu yang aneh. Tapi nggak apa-apa, ya. Itu nanti akan kita rumuskan dalam press conference beberapa waktu lagi. Karena ini berarti, ya Mike bisa lihat ya. Saya udah ngerti maksudnya. Maksudnya? Ada yang aneh. Ada yang aneh. Tidak sama. Nah, tapi nanti akan kita sampaikan pada konferensi pers, ya. Nanti dulu ya, gitu. Jadi, ya. Signifikan nggak aneh? Sangat signifikan. Sangat signifikan anehnya. Ternyata Pak Roy bawa yang ya, bisa mengarah bahwa terjadi kepalsuan. Dah kata kuncinya itu. Udah. Jadi 99,9% tetap palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan saat ini tengah mengumpulkan sejumlah salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam beberapa pemilihan umum yang diikuti Jokowi. Mereka sudah mendapatkan salinan ijazah Jokowi terlegalisir mulai dari yang digunakan saat Pilkada 2010 di Solo, Pilkada DKI Jakarta 2012, dan Pilpres pada 2014 serta 2019. Dari Jakarta, Amrina Rida, Julkarnain Tri Julianti, iNews melaporkan.